Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, segalanya itu diukur dengan uang. Perhitungan untung rugi secara materi sering mewarnai di dalam kehidupan kita. Perhitungan untung rugi juga menjadi alasan dan menjadi ukuran orang ketika membangun relasi, membangun persahabatan dengan sesama. Saya bersahabat dengan dia agar dia dapat memberikan sesuatu kepada saya. Saya menjaga relasi dengan dia dengan baik supaya saya tetap mendapatkan sesuatu dari dia, bahkan sesuatu yang lebih yang dapat aku terima. Maka akibatnya hidup bersama bisa sewaktu-waktu berakhir kalau sudah tidak memberi keuntungan secara materi. Kondisi yang semacam itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan gereja kita. Di dalam lingkungan kita ada orang yang hanya mau berkumpul hanya dengan orang-orang tertentu saja, yang ia sukai saja, supaya mendapatkan keuntungan, supaya dia memberikan sesuatu kepadaku. Lalu akibatnya akan terjadi aneka macam kelompok umat yang seringkali saling bertentangan, yang seringkali saling cekcok satu dengan yang lain. Dan kelompok-kelompok itu biasanya lalu sulit berkumpul, sulit diajak untuk bertemuan sebagai anggota paguyuban lingkungan ataupun juga komunitas ataupun juga wilayah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar dari kehidupan jemaat perdana yang tadi tergambar dalam bacaan pertama. Kehidupan jemaat pertama yang dibangun oleh para rasul itu, mereka sehati, sejiwa, sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Dengan kuasa besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Cara hidup mereka yang rela berbagi membuat mereka hidup sehati sejiwa dan memperoleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tidak ada di antara mereka yang hidup serba kekurangan. Setiap orang yang mempunyai rela untuk membagikan apa yang dia punya untuk orang lain. Apa yang ada pada dirinya dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai
dengan keperluannya. Orang yang menyadari betapa besar kasih Allah di dalam hidupnya pasti tidak akan berdiam diri, melainkan akan berusaha untuk melakukan sesuatu guna membalas kasih Allah yang telah dilimpahkan itu. Dan itu tadi tergambar dalam bacaan pertama tadi. Yusuf yang disebut juga Barnabas rela menjual tanahnya dan diletakkan di depan kaki para rasul supaya bisa dibagikan untuk banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa ia menempatkan pekerjaan Tuhan dan kepentingan sesama lebih dari kepentingannya sendiri. Maka para Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, betapa indahnya kehidupan yang dijalani oleh gereja perdana itu. Cara hidup yang semacam itu masih adakah di antara kita? Masih adakah di gereja kita, di lingkungan kita, di wilayah kita? Jemaat perdana hidup sehati sejiwa dalam kerelaan berbagi sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Apakah keluargaku juga disukai oleh banyak orang karena rela berbagi? Apakah lingkunganku juga disukai oleh banyak orang karena juga ada kemauan, kerelaan untuk berbagi? Apakah wilayahku juga disukai oleh banyak orang karena masing-masing anggota rela untuk membagikan apa yang ada pada dirinya demi kehidupan bersama, lebih-lebih dalam situasi yang sekarang ini? Semoga kita semua disukai oleh banyak orang karena kepedulian, karena keterlibatan kita di dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati dan menyertai perjuangan kita bersama. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan padalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.